Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Widyang Reni, NIM 189341137 dari kelas Manajemen B 2018, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Guna memenuhi tugas mata kuliah ekonomi manajerial, kali ini saya akan membahas materi tentang peramalan permintaan. Apa sih yang ada di benak kalian setelah mendengar kata peramalan? Ya, peramalan berhubungan dengan prediksi tentang masa depan. Di dalam dunia ekonomi, peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Salah satu jenis peramalan yaitu peramalan permintaan. Peramalan permintaan atau biasa disebut dengan forecasting domain merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Permintaan suatu produk pada suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang saling berinteraksi dalam pasar yang berada di luar kendali perusahaan, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan yaitu pertama, kondisi umum bisnis ekonomi, siklus hidup produk, gaya dan mode, perubahan permintaan konsumen, tindakan pemerintah, kecenderungan pasar, inovasi teknologi, serta reaksi dan tindakan pesaing. Selanjutnya yaitu, terdapat 7 tahap dasar dalam melakukan peramalan permintaan. Yang pertama, menentukan penggunaan dari peramalan. Yang kedua, memilih items atau kuantitas yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon dari peramalan. Yang keempat, memilih model peramalan. Dan yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk memperoleh peramalan. Yang keenam, melakukan peramalan. Serta yang terakhir, memvalidasi peramalan dan mengimplementasikan hasil peramalan tersebut. Untuk melakukan forecasting atau peramalan terhadap permintaan pasar, di sini saya akan membahas metode apa saja yang digunakan dalam permintaan pasar dari barang atau jasa yang diproduksikan dan dijual oleh perusahaan. Secara garis besar, terdapat 2 macam metode peramalan permintaan yang biasa dilakukan, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Pada metode kuantitatif dapat diterapkan jika tersedia data pada masa lalu. Informasi dapat dikualifikasikan atau diwujudkan dalam bentuk angka, dan asumsi beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlangsung. Terdapat beberapa jenis peramalan dalam kuantitatif, yaitu pertama menggunakan peramalan dengan metode time series. Metode peramalan time series ini berhubungan dengan nilai-nilai suatu variabel yang diatur secara periodis sepanjang periode waktu di mana perakiraan permintaan diproyeksikan. Misalnya secara mingguan, bulanan, kuartalan, dan tahunan, tergantung keinginan dari pihak-pihak yang melakukan perakiraan permintaan ini. Contohnya, pada saat bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri, masyarakat ramai-ramai membeli pakaian hari raya sehingga pada saat tersebut dapat diramalkan bahwa produk akan meningkat dibandingkan pada hari-hari biasanya. Selanjutnya, pada metode kualitatif yaitu menggunakan metode trend least square, di mana metode tersebut peramalan serangkaian waktu yang sesuai dengan garis tren terhadap serangkaian titik-titik dan masa lalu. Kemudian diproyeksikan ke dalam peramalan masa depan untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Metode selanjutnya yaitu menggunakan metode kausal. Pada metode kausal ini mengasumsikan faktor yang diperkirakan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas. Sebagai contoh, jumlah pendapatan berhubungan dengan faktor-faktor seperti jumlah penjualan, harga jual, dan tingkat promosi. Pada model kausal, untuk meramalkan permintaan tidak hanya memperhatikan waktu, tetapi juga memperhatikan faktor yang mempengaruhinya, antara lain seperti harga pokok. Jika harga produk naik, maka permintaan pun naik. Yang kedua, saluran distribusi. Jika banyak saluran distribusi, maka permintaan pun naik. Metode kausal terdiri atas beberapa metode lagi. Yang pertama yaitu metode regresi dan korelasi. Metode regresi dan korelasi pada penetapan suatu persamaan estimasi menggunakan teknik least squares. Hubungan yang ada pertama-tama dianalisis secara statistik. Ketepatan peramalan dengan menggunakan metode ini sangat baik untuk peramalan jangka pendek, sedangkan untuk peramalan jangka panjang ternyata ketepatannya kurang begitu baik. Metode selanjutnya yaitu metode ekonometrik. Metode ini didasarkan atas peramalan sistem persamaan regresi yang diestimasikan secara simultan, baik untuk peramalan jangka pendek maupun peramalan jangka panjang. Jenis metode peramalan permintaan yang kedua yaitu secara kualitatif.
dengan data-data kualitatif seperti tentang selera konsumen terhadap suatu produk atau survei tentang loyalitas konsumen. Forecasting kualitatif ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa metode teknik seperti berikut. Yang pertama, teknik survei. Teknik survei merupakan suatu alat meramalkan yang cukup penting, khususnya untuk memprediksi kejadian-kejadian atau kecenderungan-kecenderungan dalam jangka pendek. Survei biasanya menggunakan alat interview atau daftar pertanyaan yang akan ditunjukkan para responden yang terpilih dan yang dituju, sesuai kelompok yang memang diperkirakan akan menjadi sasaran pasar yang dituju oleh perusahaan. Teknik kedua yang digunakan dalam metode kualitatif yaitu teknik jajak pendapat. Teknik jajak pendapat sering dilakukan untuk melengkapi data dari survei, jajak pendapat dari para pakar, para eksekutif, dari masyarakat umum, ataupun dari konsumen. Sebelum peluncuran produk baru, biasanya diadakan pretest dan jajak pendapat terhadap responden yang menjadi sampel. Teknik polling ini melibatkan berbagai media seperti media TV, telepon, koran, surat, SMS, email, atau internet untuk menyebarkan kuesioner tersebut atau daftar pertanyaan tentang berbagai informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Teknik yang ketiga yaitu teknik DLP. Pada teknik ini, sekelompok pakar mengisi kuesioner, moderator menyimpulkan hasilnya, dan memformulasikan menjadi suatu kuesioner baru yang diisi kembali oleh kelompok tersebut. Teknik terakhir yang digunakan pada metode kualitatif yaitu analogi historis, merupakan teknik peramalan berdasarkan pola data dari masa lalu dari produk-produk yang dapat disamakan secara analogi. Misalnya, peramalan untuk pengembangan pasar televisi multisistem menggunakan model permintaan televisi hitam putih atau televisi berwarna biasa. Analogi historis cenderung akan menjadi terbaik untuk penggantian produk di pasar dan apabila terdapat hubungan substitusi langsung dari produk dalam pasar tersebut. Baik, itulah tadi beberapa materi yang bisa saya sampaikan mengenai peramalan permintaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.